Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem. Berjumpa lagi dengan saya pada hari ini, pada perenungan tanggal 26 Juni 2020. Singkirkan pembatas itu dan datang dengan penuh iman. Perenungan hari ini kita ambil dari Injil Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, suatu kali di dalam pelayanan, saya melayani sepasang suami istri. Mereka berdua menangis, sedih karena sang istri menderita sakit yang cukup lama, namun tak kunjung sembuh. Sudah berapa dokter didatangi, juga nggak sembuh. Mereka pun datang ke ahli tradisional, dan hasilnya juga nihil. Doa yang dipanjatkan tak terhitung banyaknya. Seakan Yesus Tuhan itu sangat jauh, sehingga tak mendengarkan doa-doa mereka. Mereka pun bersungut-sungut dan putus harapan. Apa gunanya kita bersungut-sungut? Apa haknya kita bersungut-sungut? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Paulus pada umat di Korintus berkata, "Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut." 1 Korintus 10 ayat 10. Bersungut-sungut dapat membinasakan kita oleh malaikat maut. Dan Allah Bapa sangat murka melihat orang yang bersungut-sungut. Kita perlu belajar dari seorang yang sakit kusta seperti yang disampaikan di dalam Injil, di dalam perenungan kita hari ini. Kita akan melihat bagaimana si orang kusta ini dapat melihat mukjizat di dalam hidupnya, sehingga kita pun juga dapat melihat mukjizat Yesus yang kita alami di dalam hidup kita. Dikatakan di dalam Injil hari ini, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Matius 8 ayat 2. Si kusta yang pada zaman itu menurut tradisi tidak boleh berjumpa dengan orang banyak, apalagi dengan Yesus. Tradisi agama pada waktu itu tidak seharusnya ia datang dan menemui Yesus. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, si orang kusta ini mau dan tetap menemui Yesus serta melepaskan semua batasan-batasan yang ada di dalam lingkungan hidupnya. Begitulah hendaknya kita sebagai si sakit ataupun pendosa, saudara-saudaraku. Kita pada waktu datang pada Yesus tidak boleh membatasi kuasanya. Kuasa Allah tidak terbatas. Persoalannya, saudara-saudaraku, adalah kita terlalu percaya dan terikat dengan tradisi-tradisi yang ada di lingkungan hidup kita. Kita sering berkata, "Saya percaya dengan Tuhan, tapi tradisinya memang begini, keadaannya memang harus begini." Kita juga sering percaya dengan membaca bintang-bintang. Mulai percaya bintang, Virgo dan Aries tidak cocok sebagai pasangan lah. Punya anak kembar, akan ciong, akan menderita. Lahir di hari tertentu, misalnya di hari Selasa, akan membawa kesialan. Dan masih banyak lagi. Saya banyak dosa, saya tak layak datang ke gereja, tak layak menghadap Tuhan Yesus. Itu semua sebagai dinding pembatas kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus.
dan sebagai dinding pembatas untuk kuasa Yesus turun atas diri kita. Yang sering membatasi kuasanya adalah suara orang banyak. Mungkin teman atau saudara kita ada yang bilang, ya biasanya suami seperti ini tidak akan bisa berubah, lebih baik ceraikan saja. Mungkin ada suara orang banyak juga berbicara, sudah nikah 8 tahun, belum punya anak, sudah pasti tidak akan punya anak lagi. Jadi lebih baik bercerai saja dan mulai cari wanita lain. Percaya Yesus sih nggak apa-apa, tapi masih muda sih wajar-wajar saja kalau kita pergi ke disco dan hidup bebas, ke night club. Jadi kita mulai membatasi kuasa Allah karena percaya apa kata orang dan kita mengikuti arus. Yang sering membatasi kuasanya adalah waktu kita mulai menyalahkan diri kita sendiri. Kita terus berkata, saya orang miskin, saya orang bodoh, saya tidak mungkin bisa berhasil, saya memang banyak kekurangan. Tahukah saudara-saudara, Alkitab berkata, setan itu adalah pendakwa kita yang terus mendakwa kita siang dan malam di hadapan Allah. Tapi saudara-saudaraku, waktu kita mau datang pada Yesus, maka lepaskan segala sesuatu dinding pembatas yang membatasi kuasanya. Karena bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Mau datang pada Yesus dengan hati yang terbuka, dengan kepercayaan yang penuh, dengan sikap siap untuk menerima kuasanya. Mau melepaskan kepercayaan atau dongeng-dongeng nenek tua. Contohnya, kalau melihat burung gagak lewat, wah ini ada orang mati. Tangan merasa gatal-gatal, wah ini bakal dapat uang. Inilah tradisi-tradisi yang menyesatkan manusia, yang membatasi kita dengan kuasa Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, apapun persoalan kita saat ini, apapun sakit penyakit kita, sekalipun berat, seberat apapun dosa kita, saat kita mau datang pada Tuhan Yesus, kita lepaskan segala pembatas-pembatas itu. Kita melihat dalam Injil bagaimana sikap si kusta saat datang pada Yesus. Dia merendahkan hati, sujud dan menyembah dalam penderitaannya. Ini menandakan bahwa dirinya mengakui bahwa dia tak berdaya dan memohon kepada Tuhan Yesus. Apakah kita masih dapat sujud menyembah Yesus di tengah-tengah penderitaan kita? Seringkali kita hanya berdoa dan sujud, tapi hanya terus meminta dan memaksa Tuhan. Orang kusta yang datang dan menyembah Yesus berarti mau mengakui Tuhan bahwa tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Menyembah itu mengakui segala kebaikan Allah, mengakui segala sesuatu yang Allah sediakan. Itu luar biasa indahnya. Poin selanjutnya dari kisah si kusta ini dapat kita pelajari adalah si kusta memiliki iman yang teguh. Dia percaya akan Yesus walaupun dia belum kenal dekat. Si kusta hanya mendengar saja tentang Yesus lewat pendengaran. Lewat pendengaranlah imannya bertumbuh dan percaya. Kata-kata iman yang diucapkan oleh si kusta adalah, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Oh, luar biasa. Bagaimana dengan diri kita saat ini, saudara-saudara? Adakah kita memiliki iman seperti orang kusta ini? Melihat iman dari orang kusta ini,
Yesus pun mengulurkan tangannya dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Matius 8 ayat 3. Saat ini, saudara-saudaraku, apapun persoalan kita, sakit penyakit apa yang sedang kita derita, seberat apapun, Yesus peduli dengan kita. Yesus mau katakan kepada kita semua, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Kita akan memperolehnya, kita akan sembuh, kita akan dipulihkan. Kalau kita mau dengan sungguh-sungguh mau datang dengan penuh iman dan mau merendahkan hati kita untuk sembah sujud memohon kepadanya. Biarlah kita dengan segala kesulitan hidup maupun tantangan-tantangan yang ada dan kekurangan-kekurangan kita mau datang dan sujud menyembah Yesus. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus akan turun segala mukjizat. Iman kita dibangkitkan dan kita terus memiliki kata-kata yang beriman dan memuliakan Tuhan. Segala puji syukur bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang telah peduli dan menyembuhkan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.